Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di video kali ini gue mau membahas sebuah laptop Ultrabook dan kali ini akhirnya gue berkesempatan untuk bahas laptopnya Asus lagi. Ini adalah Asus ZenBook S UX 393EA dengan Intel Tiger Lake alias Intel Core generasi ke-11. Menurut gue ini adalah sebuah laptop yang menarik untuk dibahas karena ada beberapa bagian yang memang unik untuk sebuah Ultrabook. Dan tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita bahas laptop ini mulai dari desainnya dulu seperti apa. Jadi untuk segmentasi pasar dari ZenBook S sendiri itu adalah untuk pasar eksekutif yang menginginkan Ultrabook Premium. Dan ZenBook S adalah salah satu line up tertinggi dari seri ZenBook. Hampir nggak ada perubahan dari segi detail pada ZenBook S. Tetap terlihat luxury dengan warna jet black, bukan jet black tapi jet black, dan list berwarna emas. Lalu logo Asus terpampang di bagian samping. Ternyata Asus masih belum menonjolkan tulisan ZenBook di bagian luarnya. Tulisan ZenBook hanya terpampang di bagian bezel layarnya aja. Padahal rasanya akan lebih eksklusif jika ZenBook dipajang di bagian depan menurut gue pribadi. Dimensi laptop ini juga nggak umum karena aspek rasionya itu ada di angka 3:2. Dimensinya juga ada di angka 30,6 x 22,4 x 1,57 cm dengan berat 1,35 kg. Ini sangat ringan karena ZenBook S termasuk laptop berukuran 14 inch alias lebih tepatnya 13,9 inch. Keyboardnya ini untuk si ZenBook S dia itu udah edge to edge ya, jadi sangat presisi, tepat di tengah-tengah posisi hurufnya dan tersedia LED backlit pastinya dengan travel distance 1,35 mm. Menurut gua ini adalah travel distance yang cukup tipis ya dan emang feel-nya itu nggak begitu dalam untuk bagian keyboardnya. Lalu untuk touchpad-nya sendiri, ini touchpad-nya sangat lebar dan tersedia number pad seperti biasa khas dari ZenBook sekarang ini. Lalu selanjutnya adalah I/O dan menurut gua ini adalah I/O yang memang lengkap banget untuk ukuran laptop yang setipis ini karena si Asus ZenBook itu dia masih menyediakan dua Thunderbolt 4 yang sebenarnya satu Thunderbolt 4 sih kalau misalkan kalian menggunakan power adapter, terkecuali kalian menggunakan baterai. Dan ini juga masih tersedia USB 3.2 Type A, micro SD reader, dan HDMI. Sehingga laptop ini nggak memerlukan dongle yang terlalu besar lagi. Jadi meski laptopnya super tipis, ketersediaan I/O-nya bisa dibilang cukup lengkap. Lalu untuk displaynya, layar dari ZenBook S ini kali ini dia punya rasio 3:2. Entah kenapa untuk di tahun 2021 ini kayaknya banyak Ultrabook yang mengadopsi layar dengan aspek rasio 3:2. Apakah 2021 ini kayaknya kita bakalan balik seperti dulu lagi memanfaatkan layar 3:2 dibandingkan 16:9? Gue juga kurang tahu itu, tapi kayaknya mulai dipopulerkan lagi nih untuk aspek rasio 3:2. Dan menjadi tren juga ya untuk laptop Ultrabook Premium seperti ini gitu untuk rasio 3:2-nya. Nah, selain rasio yang udah nggak umum lagi, laptop ini juga punya resolusi 3300 x 2200, angka yang juga nggak umum untuk resolusi monitor. Dan untuk layarnya ini juga udah touchscreen. Lalu menariknya, akurasi warna di sini diklaim mencapai 100% DCI-P3 untuk keperluan HDR dan 133% sRGB yang udah tervalidasi oleh Pantone. Bezel dari laptop ini juga cukup tipis karena mencapai 92% body ratio-nya. Kerennya juga Asus di sini masih bisa memberikan HD webcam yang udah mendukung IR 3D sensor yang juga mendukung untuk Windows Hello untuk security di laptop ini. Lalu Asus juga memberikan fitur menarik di sini yaitu adalah built-in microphone-nya. Mikrofon pada ZenBook S ini udah diberikan fitur AI noise cancelling. Ini akan jadi sangat oke untuk masa-masa sekarang, apalagi kita lagi sering-seringnya meeting online via Zoom, Skype, Discord, dan lain sebagainya. Nah, AI noise cancelling ini juga bisa kalian manfaatkan gak cuma dari built-in microphone-nya aja, tapi kalian juga bisa memanfaatkannya jika kalian menggunakan mikrofon eksternal. Mikrofon eksternal apapun yang memang bisa dicolokin di laptop ini. Entah itu menggunakan USB atau menggunakan dongle audio jack. Jadi kalau misalkan headsetnya belum punya yang namanya noise cancelling, itu bisa jadi ada noise cancellingnya kalau menggunakan laptop ini. Oke, jadi ZenBook S UX 393EA ini juga udah tersertifikasi oleh Intel Evo. Buat yang belum tahu, Intel Evo ini adalah pengganti Project Athena, yaitu sebuah program dari Intel untuk menciptakan laptop super tipis yang daya tahan baterainya panjang serta performa yang efisien dengan syarat-syarat tertentu yang diberikan oleh Intel. Seperti daya tahan baterai yang minimal bisa bertahan 9 jam lebih, dukungan Thunderbolt 4, adanya Wi-Fi 6, serta memiliki fitur fast charging yang mampu mengisi baterai dalam waktu 30 menit untuk penggunaan 4 jam.
Dan tentunya laptop juga harus sangat portable untuk mobilitas tingkat lanjut. Intel Evo ini juga dibuat agar status laptop-laptop yang beredar itu lebih jelas lah keberadaannya. Karena pada Project Athena sebelumnya, itu kita kayak seolah-olah nggak tahu yang mana sih laptop yang udah Project Athena atau belum. Maka dari itu, si Intel memberikan stiker ini sebagai tanda sertifikasi untuk laptop-laptop yang memang udah masuk ke dalam program Intel Evo ini. Lalu untuk spesifikasinya sendiri, si ZenBook S UX 393AI ini dia menggunakan CPU Intel Core i7 1165G7 dengan iGPU Intel Iris Xe Graphics, RAM 16GB LPDDR4X 4266MHz, NVMe SSD 1TB, Wi-Fi 6 dengan Bluetooth 5, include dengan Windows 10 plus Office Home Student. Mengenai opsi upgrade-nya sendiri, kalian cuma bisa mengganti NVMe SSD-nya aja. Dan untuk laptop ini, si ZenBook S, itu Asus belum mengkonfirmasi apakah ini udah mendukung PCIe Gen 4 atau belum. Jadi asumsi gua, sepertinya NVMe SSD yang ada di sini itu belum mendukung NVMe Gen 4 jika kalian mau mengupgrade-nya. Tapi kalian bisa mengupgrade ke NVMe yang Gen 3 dan posisinya yang kali 4. Karena di sini dapat NVMe SSD-nya itu bukan yang kali 4 tapi yang kali 2. Oke, lalu selanjutnya adalah fitur utilities-nya, dan kali ini ZenBook memiliki utilities yang memang bisa dituning-tuning, bisa disetting-setting, yaitu My Asus namanya. Kalian bisa mengatur banyak sekali fitur di sini seperti mode performance. Di sini terdapat 3 profile mulai dari whisper mode hingga mode performance. Lalu pengaturan baterai bisa di-set mau di limit isi baterainya apa enggak buat yang masih parno dengan pengisian daya baterai. Terus untuk fitur AI noise cancelling juga bisa diatur di My Asus ini. Sayangnya software ini harus banget login, jadi jika kalian nggak login, kalian nggak bisa mengakses seluruh setting dari fitur laptop yang ada. Untuk daya tahan baterainya, Asus sih mengklaim ini bisa bertahan up to 12 jam, tapi dalam pengujian laptop ini hanya bertahan kurang lebih sekitar 10 jam aja, karena mungkin perbedaan setting saat pengujiannya ya. Dan ini sedikit di bawah kebanyakan kompetitor Ultrabook lainnya gitu, yang dimana rata-rata memang bisa 12 jam saat pengujian. Itu mungkin dikarenakan layarnya ini dia tingkat kecerahannya mencapai 500 nits dan resolusinya juga tinggi banget, ada di 3200 ya untuk resolusinya. Lalu untuk power adapternya ini kurang lebih segede power adapter smartphone lah, dan ini juga ukurannya memang mirip-mirip sih, dayanya juga ini 65 watt. Dan ini sangat ringkas. Gue yang paling seneng nih sama Asus nih untuk Ultrabook sebenarnya ada di power adapternya nih ya. Dan ini untuk colokannya dia menggunakan colokan Thunderbolt ya. Jadi kalau kalian lagi pakai laptop terus colokin power adapter, kalian akan berkurang untuk bagian I/O portnya. Oke, lalu tanpa perlu basa-basi lagi, kayaknya gue langsung bahas aja, membahas performance CPU-nya seperti apa. Kita mulai dari Cinebench dulu untuk R15. Ini performance dari Core i7 1165G7-nya. Asus di sini nampaknya memberikan extra power limit pada mode performance, sehingga performa yang keluar juga cukup kencang. Tapi perlu diingat bahwa mode performance ini akan membuat suhu CPU jadi jauh lebih tinggi. Suhu CPU-nya sendiri bisa dibilang sangat aman sebenarnya pada mode Whisper, tapi jika kalian menggunakan software yang nggak seberat Cinebench, tentu mode performance akan bisa diandalkan. Lalu untuk performance iGPU-nya seperti apa? Si Intel Iris Xe Graphics ini setelah dicek melalui 3D Mark, ini skornya mungkin kalian juga udah pada tahu ya, kalau Intel Iris Xe cukup menjanjikan untuk level iGPU. Bisa sedikit diandalkan untuk iseng main game dan memiliki encoder yang sangat baik untuk editing video. Ngomong-ngomong soal editing video juga, ini saat menjalankan Adobe Premiere Pro, kalian nggak perlu khawatir karena untuk ngejar performance playback saat editing video, ini cukup menggunakan baterai aja ya. Kalian udah bisa sangat lancar untuk edit project beresolusi 4K di laptop ini dengan kualitas full. Jadi untuk editing video, kalian nggak perlu repot-repot nyari-nyari colokan lagi ke sana ke sini untuk mengejar performance editing. Kecepatan render video pun sangat bisa diandalkan. Project editing barusan bisa diselesaikan dengan durasi hampir 1:1 dari durasi videonya. Ingat, ini cuma pakai iGPU aja dan cuma memanfaatkan power dari baterai. Selanjutnya adalah performance SSD. Gua di sini jujur aja sangat menyayangkan untuk level laptop yang bisa dibilang sepremium ini. Dalam tanda kutip ya, performance-nya bisa dibilang untuk SSD-nya sangat amat biasa aja ya. Dan seharusnya untuk laptop sepremium ini Asus langsung memberikan NVMe SSD yang jauh lebih premium juga daripada SSD yang seperti ini. Oke, lalu untuk performance gaming, apakah laptop ini bisa dipakai buat main game? Ya, laptop ini bisa dipakai untuk bermain game dalam tanda kutip tapi ya, karena
Gua pribadi jelas nggak merekomendasikan kalian untuk membeli laptop ini apabila kalian itu fokusnya nyari laptop yang memang benar-benar dihajar abis-abisan buat fokus bermain game. Berikut adalah hasil benchmark gaming untuk ZenBook S UX 393 EA. Sekarang kita masuk ke bagian harga dan juga kesimpulan untuk ZenBook S UX 393 EA. Dan harganya sendiri, laptop ini memiliki harga di angka Rp24.999.000 saat gua bikin video ini. Jelas memang itu harga yang cukup tinggi kalau misalkan kalian ngelihatnya itu, waduh, cuma dapat iGPU doang 25 juta ya. Karena ini memang laptop untuk para eksekutif gitu, yang memang mereka juga nggak akan pingin gitu bawa-bawa laptop gaming ya. Nah, gue bisa bilang ini adalah laptop yang stylish, punya layar yang sangat premium dengan performance yang luar biasa untuk level laptop yang mengejar portabilitas tinggi. Lalu sebagai laptop tipis, ini adalah laptop yang memiliki port cukup lengkap karena nggak memerlukan dongle terkecuali untuk audio jack-nya. Yang disayangkan adalah performance SSD-nya yang bisa disebut kurang banget untuk laptop se-premium ZenBook S. Segitulah kira-kira pembahasan gua untuk video kali ini. Kira-kira menurut kalian gimana soal ZenBook S UX 393 EA? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Gua Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.